Ibu mertuaku menatapku dingin lalu berkata, "Pilih, jadi pembantu di rumah ini, atau pergi angkat kakimu dari sini." Aku hanya tersenyum, mengemasi barangku, dan benar-benar pergi tanpa menoleh. Tapi setelah beberapa hari aku dapat 20 panggilan telepon tak terjawab. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan kata rumah tidak lagi terasa hangat di telingaku? Sejak kapan tempat bernama rumah berubah menjadi sekadar bangunan yang bisa kutinggali, tetapi tak pernah benar-benar bisa kupeluk dengan rasa aman? Aku yatim piatu. Kedua orang tuaku pergi ketika aku masih terlalu kecil untuk memahami arti kehilangan. Yang tertinggal hanyalah ingatan samar tentang suara ibu yang lembut dan telapak tangan ayah yang besar, hangat, namun perlahan menghilang dari hidupku. Setelah itu, hidupku adalah perjalanan panjang dari satu belas kasih ke belas kasih lainnya. Aku tumbuh bukan di bawah atap kasih, melainkan di antara tatapan iba dan kalimat, "Kasihan sekali anak ini." Kasihan. Kata itu menempel padaku seperti bayangan. Aku belajar sejak dini bahwa menangis tidak akan mengubah apapun. Aku belajar menelan perih sendirian, menguatkan diri dengan kalimat-kalimat yang kuciptakan sendiri di kepala. Aku belajar menjadi dewasa sebelum waktunya. Menjadi perempuan yang tahu caranya berdiri, meski kakinya gemetar. Aku tidak pernah menuntut lebih dari hidup. Aku hanya ingin satu hal sederhana, sesuatu yang bagi banyak orang mungkin sepele. Aku ingin memiliki keluarga. Satu saja. Tempat aku bisa pulang tanpa rasa takut akan ditolak. Dan saat Diki datang ke hidupku, aku pikir, Tuhan akhirnya mendengar doaku. Diki hadir dengan senyum yang tenang dan cara bicara yang membuatku merasa didengarkan. Ia tidak pernah bertanya berlebihan tentang masa laluku. Ia tidak memandangku dengan tatapan iba. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat sebagai manusia utuh, bukan sebagai anak tanpa orang tua. Kami bertemu di masa ketika aku hampir menyerah pada gagasan tentang cinta. Aku sudah terlalu lelah berharap, terlalu sering kecewa. Namun Diki datang dengan kesederhanaannya, dengan perhatian kecil yang tidak dibuat-buat. Ia mengingat hal-hal sepele tentang diriku. Minuman favoritku. Ketakutanku saat hujan turun terlalu deras. Caraku terdiam ketika kenangan lama muncul tanpa diundang. Aku jatuh cinta. Pelan-pelan, lalu sepenuhnya. Ketika ia melamarku, tanganku gemetar. Bukan karena ragu, tetapi karena takut. Takut berharap terlalu tinggi. Takut jika kebahagiaan ini hanya persinggahan sementara sebelum hidup kembali mencabut segalanya dariku. Namun aku tetap berkata iya. Aku percaya, pernikahan kami akan menjadi awal dari rumah yang selama ini kucari. Aku membayangkan pagi-pagi sederhana dengan tawa kecil, makan malam tanpa ketegangan, dan pelukan yang tidak terasa asing. Aku membayangkan menjadi bagian dari keluarga Diki, diterima bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Sayangnya, aku lupa satu hal penting. Tidak semua pintu terbuka dengan ketulusan. Pertama kali aku bertemu Ibu Limah, Ibu Diki, senyumnya tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Ia menyambutku dengan tatapan panjang yang membuat dadaku terasa sempit. Seolah ia sedang menilai, bukan menyapa. Seolah aku adalah barang yang sedang diperiksa kelayakannya. Akhirnya ketemu juga, katanya kala itu. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Aku tersenyum sopan. Aku menunduk hormat. Aku berusaha menjadi menantu yang baik, seperti yang selalu kuimpikan. Dalam hatiku, aku berjanji akan menghormatinya sepenuh hati. Aku tidak ingin mengulang kesepian yang sama. Aku ingin berjuang untuk keluarga ini. Namun sejak hari itu, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa. Ada dinding tak kasat mata yang memisahkanku dari Ibu Limah. Dinding yang semakin hari semakin tebal. Aku mencoba mengabaikan firasat itu. Aku memilih percaya bahwa semua akan membaik seiring waktu. Bukankah cinta membutuhkan penyesuaian? Bukankah kesabaran adalah kunci? Aku tidak tahu bahwa kesabaranku kelak akan diuji sampai batas paling menyakitkan. Hari-hari awal pernikahan kami diisi dengan kebahagiaan yang sederhana.
Aku memasak dengan sepenuh hati. Aku merapikan rumah dengan perasaan bangga. Setiap sudut rumah itu kupandang sebagai tempatku bertumbuh, tempatku mengabdi, tempatku membangun kehidupan baru. Namun perlahan, aku mulai menyadari bahwa kehadiranku di rumah itu bukan sebagai menantu. Aku lebih sering dipanggil ketika pekerjaan rumah menumpuk. Lebih sering disuruh daripada diajak bicara. Lebih sering dinilai daripada dipahami. Tatapan Ibu Limah selalu tajam, seolah aku tidak pernah cukup, tidak pernah benar, tidak pernah layak. Aku mencoba bertanya pada Diki, tetapi ia selalu menjawab dengan nada menenangkan yang membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Sabarlah, katanya. Ibu hanya butuh waktu, katanya lagi. Aku menelan semuanya. Aku belajar diam. Aku menenangkan diriku sendiri setiap malam, meyakinkan hati bahwa ini hanyalah fase awal. Bahwa suatu hari nanti, Ibu Limah akan melihat ketulusanku. Aku tidak tahu bahwa sejak awal, aku sudah melangkah ke dalam ujian yang tidak pernah kupilih. Dan aku tidak tahu bahwa masa laluku yang kelam, ternyata belum benar-benar selesai mengejarku. Bab ini adalah awal dari segalanya. Awal dari harapanku. Dan tanpa kusadari, awal dari runtuhnya keyakinanku tentang keluarga. Aku pernah percaya bahwa setelah akad diucapkan, setelah tanganku digenggam sah oleh Diki, hidup akan berubah menjadi lebih hangat. Bahwa sunyi yang selama ini menemaniku akan tergantikan oleh kebersamaan. Bahwa kesendirian yang kupeluk sejak kecil akhirnya akan luluh oleh kata kita. Nyatanya, tidak semua pernikahan dimulai dengan kebisingan bahagia. Pernikahanku justru dibuka oleh kesunyian yang aneh. Sunyi yang tidak menenangkan, melainkan menekan. Hari-hari awal sebagai istri ku jalani dengan perasaan campur aduk. Ada bahagia, tentu saja. Ada bangga. Ada harapan yang masih kukunci rapat agar tidak jatuh dan pecah. Namun di sela-sela itu, ada sesuatu yang selalu mengganjal. Sesuatu yang tak bisa kusebutkan dengan kata, tetapi terasa jelas di dada. Kami tinggal serumah dengan Ibu Limah. Keputusan itu, katanya, demi bakti seorang anak. Diki tidak ingin meninggalkan ibunya sendirian. Aku memahami alasan itu. Aku tidak pernah ingin menjadi perempuan yang memisahkan anak dari orang tuanya. Aku justru berharap, dengan tinggal bersama, aku bisa lebih dekat dengan Ibu Limah. Aku ingin ia melihatku sebagai keluarga, bukan orang asing. Namun harapanku mulai runtuh sejak pagi pertama setelah pernikahan. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku ingin membuat sarapan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi istri dan menantu yang baik. Aku ingin membuktikan bahwa kehadiranku bukan beban. Dengan langkah ringan, aku menuju dapur, menata bahan makanan, dan mulai memasak dengan hati-hati. Belum selesai masakanku, suara langkah kaki terdengar dari belakang. "Kamu bangun jam berapa?" tanya Ibu Limah tanpa sapaan. Aku menoleh cepat. "Sejak subuh, Bu." Ia mengangguk singkat, lalu matanya menelusuri dapur. Tatapannya berhenti pada panci, wajan, dan meja yang menurutku sudah rapi. Namun raut wajahnya tidak berubah. "Rumah ini punya aturan," katanya datar. "Kalau mau tinggal di sini, ikuti caranya." Aku mengangguk lagi. Terlalu sering, aku hanya bisa mengangguk. Sejak hari itu, setiap pagi terasa seperti ujian. Apapun yang kulakukan selalu kurang. Masakanku kebanyakan garam. Lantainya masih berdebu. Bajunya tidak disetrika dengan benar. Nada bicaraku terlalu pelan. Caraku berjalan terlalu lambat. Aku mulai merasa keberadaanku hanya dinilai dari seberapa banyak pekerjaan yang bisa ku selesaikan. Diki, suamiku sendiri, lebih sering diam. Ia berangkat pagi dan pulang malam. Ketika aku mencoba bercerita, ia mendengarkan sambil lalu. Tangannya sibuk dengan ponsel, pikirannya entah di mana. Kalimat yang keluar dari mulutnya hampir selalu sama. "Maklumi saja, ibu memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Kamu harus lebih kuat." Aku ingin bertanya, sampai kapan aku harus kuat sendirian? Malam-malam kami menjadi dingin. Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena terlalu banyak hal yang tidak dibicarakan. Aku sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar sudah menikah,
atau hanya berpindah dari satu kesepian ke kesepian yang lain. Aku rindu rumah yang belum pernah kumiliki. Aku berusaha keras menjaga sikap. Aku berbicara sopan. Aku menunduk ketika Ibu Limah lewat. Aku menahan air mata saat kata-katanya menusuk. Aku meyakinkan diriku bahwa ini adalah harga yang harus kubayar untuk sebuah keluarga. Namun semakin hari, aku semakin merasa kecil. Aku jarang diajak duduk bersama. Aku makan setelah mereka selesai. Aku tidak pernah ditanya apakah aku lelah, apakah aku baik-baik saja. Aku hanya ada ketika dibutuhkan, lalu dilupakan ketika tidak. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebersamaan, justru terasa seperti ruang sempit yang membuatku sulit bernapas. Suatu sore, aku memberanikan diri duduk di ruang tamu. Aku hanya ingin istirahat sejenak. Kakiku pegal. Kepalaku berdenyut. Namun belum sempat aku bersandar, suara Ibu Limah kembali terdengar. "Kok duduk?" tanyanya tajam. "Pekerjaan sudah selesai semua?" Aku berdiri refleks. "Maaf, Bu. Saya kira." "Jangan kira-kira," potongnya. "Di rumah ini, menantu harus tahu diri." Kata menantu itu terdengar seperti tuduhan, bukan panggilan. Dadaku sesak. Tanganku gemetar. Namun aku tetap menunduk. Aku tetap berkata iya. Aku tetap kembali ke dapur, meski kakiku terasa berat. Malam itu, aku menangis pelan di kamar mandi. Air mengalir deras, menutupi isaku. Aku tidak ingin Diki mendengar. Aku tidak ingin dianggap lemah. Aku hanya ingin meluapkan rasa yang menumpuk tanpa nama. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah berharap terlalu banyak? Apakah aku salah mengira pernikahan akan menyembuhkan luka masa kecilku? Aku tidak membenci Ibu Limah. Tidak juga membenci Diki. Yang kurasakan hanyalah kelelahan yang dalam. Lelah karena terus berusaha diterima. Lelah karena selalu harus mengalah. Lelah karena cintaku seolah tidak pernah cukup. Di dalam diriku, ada suara kecil yang mulai berbisik. Suara yang bertanya, sampai kapan aku akan bertahan seperti ini? Namun saat itu, aku masih memilih diam. Aku belum tahu bahwa kesunyian ini hanyalah awal. Bahwa badai yang lebih besar sedang menungguku di depan. Dan bahwa pernikahan yang terlalu sunyi ini, perlahan sedang menggerogoti hatiku dari dalam. Aku mulai kehilangan kemampuan membedakan pagi dan malam. Semua hari terasa sama, sama-sama melelahkan, sama-sama sunyi, sama-sama membuat dadaku sesak tanpa sebab yang bisa kujelaskan dengan mudah. Di rumah ini, waktuku tidak lagi milikku. Aku bangun ketika langit masih gelap, sebelum ayam berkokok, sebelum suara langkah Ibu Limah terdengar dari kamarnya. Aku bergerak cepat, hampir tanpa suara. Aku belajar membaca situasi. Jika aku terlambat sedikit saja, tatapan tajam itu akan langsung mengarah padaku, menusuk tanpa kata. Pekerjaanku semakin bertambah dari hari ke hari. Menyapu, mengepel, mencuci, memasak, menyetrika, membersihkan halaman, menata lemari, menyiapkan minum, merapikan kamar, memastikan semuanya sesuai dengan standar yang bahkan tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Jika satu hal terlewat, itu akan menjadi alasan untuk ceramah panjang yang membuatku merasa tidak berguna. Aku tidak lagi dipanggil dengan namaku. "Veronica, ambilkan air. Veronica, bersihkan ini. Veronica, cepat sedikit." Namaku berubah fungsi. Bukan sebagai identitas, melainkan sebagai perintah. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah beginikah seharusnya peran seorang menantu? Atau aku memang sedang didorong perlahan menjadi sesuatu yang lain? Sesuatu yang tidak punya hak untuk lelah. Tidak punya hak untuk bersuara. Aku mencoba menghibur diri dengan satu hal. Aku masih istri Diki. Namun keyakinan itu mulai goyah ketika aku menyadari, bahkan sebagai istri pun aku nyaris tidak punya tempat. Diki jarang berada di rumah. Ketika ada, ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar atau keluar lagi dengan alasan pekerjaan. Jika aku menatapnya terlalu lama, berharap ia membaca kelelahan di wajahku, ia hanya tersenyum singkat, lalu kembali sibuk dengan dunianya sendiri. Aku merasa seperti bayangan di rumah ini. Ada, tetapi tidak benar-benar diakui. Suatu siang, saat tubuhku sudah benar-benar lelah, aku duduk di dapur, menyandarkan punggung ke dinding.
Tanganku gemetar. Keringat membasahi pelipisku. Aku hanya ingin menarik napas sebentar. Hanya sebentar. Namun langkah kaki itu kembali terdengar. "Kamu kenapa duduk?" Suara Ibu Lima terdengar lebih keras dari biasanya. Aku berdiri tergesa-gesa. "Maaf, Bu. Saya pusing sedikit." Ia mendengus pelan. Perempuan zaman sekarang sedikit-sedikit pusing. Dulu saya kerja dari pagi sampai malam, tidak pernah mengeluh. Aku menunduk. Aku menahan jawabanku. Aku menelan pahit yang mengalir di tenggorokan. "Kalau kamu tidak sanggup," lanjutnya, "jangan tinggal di rumah orang." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Rumah orang. Bukan rumah Diki. Bukan rumahku. Rumah orang. Aku berdiri kaku, menatap lantai yang tiba-tiba terasa berputar. Dalam kepalaku, kenangan masa kecilku berloncatan. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Selalu menumpang. Selalu merasa tidak pantas meminta lebih. Ternyata, status itu belum pernah benar-benar pergi dariku. Malam itu, aku mencoba berbicara pada Diki. Aku memberanikan diri. Aku tidak ingin menyimpan semuanya sendiri lagi. "Mas," kataku pelan, "aku capek." Ia menoleh sebentar. "Capek kerja rumah?" Aku mengangguk. "Namanya juga tinggal sama ibu," jawabnya singkat. "Kamu harus menyesuaikan diri." Aku menatap wajahnya, mencari sesuatu. Pembelaan, empati, atau sekadar pengakuan bahwa perasaanku masuk akal. Namun yang kutemukan hanya kelelahan yang tidak ingin direpotkan. "Mas," suaraku bergetar, "aku ini istrimu atau pembantu?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa rencana. Sejenak, Diki terdiam. Aku berharap itu tanda ia berpikir. Namun ia hanya menghela napas. "Kamu terlalu sensitif." Kata itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, melainkan karena tidak tahu lagi harus bereaksi bagaimana. Sensitif. Mungkin benar. Atau mungkin aku hanya manusia yang terlalu lama menahan sakit. Sejak hari itu, aku berhenti berharap banyak. Aku mengerjakan semua dengan wajah datar. Aku menahan perasaan di tempat paling dalam. Aku tidak lagi menunggu Diki membelaku. Aku hanya fokus bertahan. Namun Ibu Lima seolah tidak pernah puas. Ia mulai mengatur caraku berjalan, caraku berbicara, bahkan caraku tersenyum. Jika aku terlihat terlalu murung, ia menuduhku malas. Jika aku tersenyum, ia mengatakan aku tidak tahu malu. Aku mulai merasa diriku menghilang sedikit demi sedikit. Suatu hari, seorang tetangga datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang ringan. Aku menyajikan minuman dan camilan, lalu berdiri di sudut ruangan. "Ini menantunya?" tanya tetangga itu sambil melirikku. Ibu Lima tersenyum tipis. "Iya, di rumah bantu-bantu." Bantu-bantu. Dadaku berdenyut. Aku menunduk, menahan rasa malu yang membakar wajahku. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang meluruskan. Aku dibiarkan berdiri di sana, seperti benda yang memang pantas disebut demikian. Malamnya, aku menangis lagi. Kali ini tanpa suara. Air mataku jatuh ke bantal, meresap tanpa jejak. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menguatkan perempuan kecil di dalam diriku yang terus bertanya, "Apa salahku?" Aku tidak pernah meminta hidup mewah. Aku tidak pernah bermimpi menjadi ratu di rumah ini. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Namun semakin hari, aku semakin yakin, ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketidaksukaan dalam sikap Ibu Lima. Ada kemarahan yang terlalu dalam. Ada kebencian yang terasa pribadi, seolah keberadaanku sendiri adalah kesalahan. Aku belum tahu alasannya. Aku hanya tahu satu hal. Jika aku terus diam, aku akan hancur perlahan. Dan entah bagaimana, perasaan itu mulai menumbuhkan sesuatu di dalam diriku. Bukan lagi kesabaran, melainkan kewaspadaan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang berhenti bertanya kenapa ia disakiti, dan mulai bertanya berapa lama lagi ia mampu bertahan. Aku berada di fase itu. Setiap pagi aku bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari hari sebelumnya. Bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikiranku tidak pernah benar-benar beristirahat.
Bahkan ketika mataku terpejam, pikiranku tetap bekerja, menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk yang akan terjadi esok hari. Aku mulai menjalani hari-hari dengan mode bertahan. Aku tidak lagi berharap akan disapa dengan ramah. Aku tidak lagi menunggu ucapan terima kasih. Aku tidak lagi mengira bahwa usahaku akan dihargai. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, secepat dan setepat mungkin, agar tidak memicu kemarahan. Aku belajar membaca nada langkah kaki Ibu Limah. Aku bisa membedakan apakah ia sedang biasa saja atau sedang mencari kesalahan. Aku menghafal cara ia meletakkan sendok, cara ia menutup pintu, bahkan caranya menarik napas. Semua itu menjadi sinyal bagiku untuk bersiap. Hidup seperti ini melelahkan, tetapi aku belum berani berhenti. Aku sering berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah yang perlahan berubah. Mataku tampak lebih cekung. Senyumku jarang muncul. Bahkan ketika aku tersenyum, rasanya seperti gerakan yang kupelajari, bukan refleksi dari kebahagiaan. Kadang aku bertanya, apakah ini harga dari menjadi perempuan baik-baik? Perempuan yang selalu mengalah. Perempuan yang tidak ingin dianggap durhaka. Perempuan yang terlalu takut kehilangan keluarga, sampai rela kehilangan dirinya sendiri. Aku mencoba berbicara lagi pada Diki. Kali ini bukan dengan nada mengeluh, melainkan dengan kejujuran yang sudah terlalu lama kupendam. "Mas," kataku suatu malam, ketika kami berdua berada di kamar, aku merasa tidak punya tempat di rumah ini. Ia terdiam sejenak. Aku bisa melihat kerut kecil di dahinya. Namun alih-alih mendekat, ia justru menjauh secara emosional. "Kamu terlalu memikirkan hal-hal kecil," jawabnya akhirnya. "Ibu tidak bermaksud jahat." Kalimat itu membuatku merasa bodoh karena berharap. "Aku cuma ingin dihargai," ucapku pelan. "Kamu sudah dihargai," katanya cepat. "Kamu tinggal di rumah ini." Aku terdiam. Jika itu definisi penghargaan menurutnya, maka mungkin kami hidup di dunia yang berbeda. Hari demi hari berlalu. Tubuhku mulai memberi sinyal yang tidak bisa lagi kuabaikan. Kepalaku sering pusing. Tanganku gemetar saat memegang gelas. Nafsu makanku menurun drastis. Namun aku tetap memaksakan diri. Aku tidak ingin memberi alasan baru bagi Ibu Limah untuk merendahkanku. Suatu siang, saat aku sedang mencuci baju di halaman belakang, pandanganku tiba-tiba menghitam. Aku berpegangan pada dinding, mencoba menyeimbangkan diri. Napasku tersengal. Dunia terasa berputar. Aku duduk di lantai, memejamkan mata, berharap rasa itu segera berlalu. Namun suara yang datang bukan suara kekhawatiran. "Kamu kenapa lagi?" Suara Ibu Limah terdengar tajam dari kejauhan. "Jangan pura-pura lemah." Aku membuka mata, menatapnya dengan pandangan kabur. Aku ingin menjelaskan, tetapi suaraku tidak keluar. Kepalaku terlalu berat. "Berdiri," perintahnya. Pekerjaan belum selesai. Aku berdiri dengan susah payah. Kaki ini seperti bukan milikku lagi. Namun aku tetap melanjutkan. Aku selalu melanjutkan. Malamnya, aku demam. Tubuhku panas. Seluruh persendianku nyeri. Aku terbaring di kasur, menggigil, sementara Diki duduk di ujung ranjang. "Mas, aku tidak enak badan," kataku lirih. Ia menempelkan tangannya ke keningku sebentar. "Minum obat saja." Itu saja. Aku memalingkan wajah, menahan air mata. Bahkan ketika aku sakit, aku tetap harus kuat. Bahkan ketika tubuhku menyerah, hatiku tidak diizinkan runtuh. Aku mulai menulis di buku kecil yang kusembunyikan di lemari. Aku menulis apapun yang tidak bisa kuucapkan. Kemarahanku, kesedihanku, ketakutanku. Buku itu menjadi satu-satunya tempat di mana aku boleh jujur tanpa takut dihakimi. Di halaman-halaman itu, aku mengakui satu hal yang selama ini kutolak. Aku mulai membenci rumah ini. Bukan orang-orangnya, tetapi suasana yang menghisap energiku sedikit demi sedikit. Namun di balik semua luka itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Aku mulai lelah menjadi diam. Aku mulai menyadari bahwa kesabaranku telah lama disalahgunakan. Bahwa bertahan bukan selalu tentang kebaikan. Kadang, bertahan adalah bentuk pengkhianatan pada diri sendiri. Suatu malam, saat Ibu Limah memarahiku karena hal sepele,
Aku hampir menjawab. Kata-kata itu sudah di ujung lidahku. Namun aku menahannya. Bukan karena takut, melainkan karena aku mulai berpikir. Aku ingin tahu satu hal. Kenapa kebenciannya terasa begitu personal? Kenapa tatapannya seolah mengenalku, bukan sebagai menantu, tetapi sebagai bayangan masa lalu yang tidak ingin ia lihat lagi? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Ibu Limah terdiam setiap kali namaku disebut. Cara ia menghindari topik tentang orang tuaku. Cara wajahnya menegang saat mendengar cerita tentang masa lalu. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan tanpa kusadari, di tengah kelelahan dan luka yang menumpuk, benih keberanian mulai tumbuh. Masih kecil, masih rapuh, namun nyata. Aku belum siap melawan. Tapi aku juga tidak akan selamanya diam. Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi sekadar tempat yang tidak ramah. Rumah ini seperti makhluk hidup yang perlahan menghisap jiwaku, sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa ampun. Setiap sudutnya menyimpan tekanan. Dapur yang dulu kupandang sebagai ruang pengabdian kini terasa seperti medan ujian. Ruang tamu seperti panggung di mana aku selalu salah peran. Bahkan kamar tidur, satu-satunya ruang yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini terasa dingin dan asing. Aku hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Jika terdengar suara sendok jatuh, jantungku berdegup lebih cepat. Jika pintu dibuka agak keras, tubuhku menegang. Jika Ibu Limah memanggil namaku dengan nada tertentu, pikiranku langsung bersiap menerima kesalahan yang belum tentu kulakukan. Aku tidak pernah tahu kapan aku akan dimarahi. Itu yang paling melelahkan. Hari-hari berlalu tanpa jeda. Aku jarang keluar rumah. Aku tidak punya teman di sekitar sini. Aku tidak punya tempat untuk bercerita. Ponselku lebih sering tergeletak di sudut lemari, karena aku takut dianggap tidak fokus bekerja. Aku menjadi asing bagi diriku sendiri. Cermin kembali menjadi saksi perubahan itu. Pipi yang dulu berisi kini terlihat lebih tirus. Lingkar hitam di bawah mataku semakin jelas. Rambutku sering terikat asal karena aku tidak lagi punya tenaga untuk merapikannya dengan sungguh-sungguh. Namun yang paling menyakitkan bukan perubahan fisik, melainkan perubahan di dalam dada. Aku sering merasa kosong. Bukan sedih, bukan marah. Hanya kosong, seperti seseorang yang terlalu lama menahan tangis sampai lupa rasanya menangis. Ibu Limah semakin menunjukkan kuasanya. Ia tidak lagi sekadar mengkritik, ia mulai mengatur hidupku hingga ke hal-hal paling pribadi. Jam tidurku, cara aku berbicara pada Diki, bahkan caraku tertawa. Perempuan baik-baik itu tidak tertawa keras, katanya suatu kali. Perempuan yang tahu diri tidak banyak tanya, katanya di lain waktu. Kalimat-kalimat itu membentuk penjara tak kasat mata di sekelilingku. Diki, semakin jauh. Aku tahu ia lelah bekerja. Aku tahu ia terjepit antara aku dan ibunya. Namun setiap kali ia memilih diam, setiap kali ia membiarkan ibunya memperlakukanku seperti ini, ada bagian dari diriku yang runtuh. Aku mulai merasa sendirian, meski statusku adalah istri. Suatu malam, aku kembali demam. Tubuhku menggigil hebat. Aku hampir tidak sanggup bangun dari tempat tidur. Aku memanggil Diki dengan suara lemah. "Mas, aku pusing sekali." Ia datang, menatapku sebentar. "Kamu kecapean." Aku ingin tertawa. Ya, tentu saja aku kecapean. Aku selalu kecapean. "Boleh aku istirahat besok?" tanyaku pelan. Ia terdiam. Lalu berkata, "Bicarakan saja dengan ibu." Hatiku mencelos. Aku tahu apa artinya. Keesokan paginya, dengan sisa tenaga, aku tetap bangun. Aku tidak ingin menambah masalah. Namun tubuhku benar-benar tidak bekerja sama. Tanganku gemetar saat mengangkat panci. Pandanganku kabur. "Apa kamu sengaja?" Suara Ibu Limah terdengar tajam saat melihat masakanku terlambat. Aku menggeleng. "Saya sakit, Bu." Ia mendekat, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Sakit itu alasan orang malas. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku berdiri kaku. Air mataku menggenang, tetapi tidak jatuh. Aku terlalu lelah untuk menangis. Hari itu aku memaksakan diri hingga sore. Setelah semua pekerjaan selesai,
Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Tubuhku jatuh ke kasur seperti boneka tanpa isi. Napasku berat. Kepalaku berdenyut. Aku merasa seperti tenggelam. Dalam kondisi setengah sadar, pikiranku melayang ke masa kecilku. Ke hari-hari ketika aku juga sakit, tetapi tidak ada yang benar-benar peduli. Aku menyadari satu hal pahit. Aku mengulangi pola yang sama. Bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar menginginkanku. Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku bermimpi berdiri di tengah rumah yang runtuh, sementara semua orang pergi meninggalkanku. Aku terbangun dengan napas tersengal. Sejak saat itu, aku mulai takut. Takut jika suatu hari aku benar-benar jatuh sakit dan tidak ada yang peduli. Takut jika aku pingsan dan dianggap pura-pura. Takut jika aku mati perlahan di rumah ini, tanpa pernah benar-benar hidup. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar ketidakcocokan. Ini adalah penindasan yang dibungkus dengan kata kewajiban. Dan semakin aku memperhatikan, semakin aku yakin, ada alasan khusus mengapa Ibu Limah memperlakukanku seperti ini. Kebenciannya bukan kebetulan. Tatapannya bukan sekadar curiga. Ada ketegangan aneh setiap kali aku menyebut orang tuaku. Ada kemarahan yang muncul setiap kali masa lalu dibicarakan. Suatu sore, saat aku membersihkan lemari lama di gudang atas perintahnya, aku menemukan kotak tua berdebu. Di dalamnya ada beberapa barang lama. Foto-foto usang. Dokumen yang sudah menguning. Aku belum sempat membukanya satu persatu ketika suara langkah kaki terdengar. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Ibu Limah dengan nada yang membuatku refleks menutup kotak itu. "Membersihkan, Bu," jawabku. Tatapannya mengeras. Jangan sembarangan menyentuh barang lama. Ada ketakutan di matanya. Sekilas. Sangat cepat. Namun cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Saat itulah aku tahu. Aku bukan hanya tinggal di rumah yang menghisap jiwaku. Aku tinggal di rumah yang menyimpan rahasia. Rahasia yang entah bagaimana, berkaitan denganku. Sejak hari aku melihat ketakutan itu di mata Ibu Limah, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kotak tua di gudang itu muncul lagi, disertai detak jantungku yang berdentum terlalu keras. Aku tahu seharusnya aku melupakan semuanya. Aku tahu seharusnya aku tetap berada di posisiku, menjadi menantu yang patuh dan tidak banyak bertanya. Namun untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut. Ada sesuatu yang tidak beres. Sikap Ibu Limah terhadapku tidak lagi bisa kuanggap sekadar watak keras atau tuntutan seorang ibu mertua. Ada emosi lain yang tersembunyi di balik kata-katanya. Ada kemarahan yang terlalu personal. Ada ketegangan setiap kali masa lalu disebut, seolah nama orang tuaku adalah luka lama yang belum pernah sembuh. Aku mulai memperhatikan lebih saksama. Setiap kali Diki menyebut tentang kampung halamanku, Ibu Limah langsung mengalihkan pembicaraan. Jika tanpa sengaja aku bercerita tentang ibuku, wajahnya menegang, rahangnya mengeras, lalu ia mencari alasan untuk pergi. Hal-hal kecil itu awalnya kuanggap kebetulan. Kini, semuanya membentuk pola. Pola yang menakutkan. Aku masih melakukan pekerjaanku seperti biasa. Aku masih bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, dan menahan diri. Namun pikiranku tidak lagi kosong. Setiap sudut rumah kini terasa seperti potongan teka-teki yang belum tersusun. Gudang itu kembali memanggilku. Kesempatan datang beberapa hari kemudian, saat Ibu Limah pergi menghadiri acara keluarga, dan Diki berangkat kerja sejak pagi. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang memberiku ruang untuk bernapas, sekaligus ruang untuk berpikir. Dengan jantung berdebar, aku naik ke gudang. Debu beterbangan saat aku membuka pintu. Bau kayu tua dan kertas lama memenuhi hidungku. Kotak itu masih ada di sudut, tertutup kain lusuh. Tanganku gemetar ketika menarik kain itu dan membuka penutup kotaknya. Di dalamnya, terdapat beberapa foto lama. Foto keluarga. Wajah-wajah yang asing namun, entah kenapa terasa tidak sepenuhnya asing bagiku. Aku mengamati satu persatu. Hingga mataku terpaku pada satu foto. Seorang perempuan muda tersenyum kaku di depan sebuah rumah sederhana. Napasmu tercekat. Itu ibuku. Aku hampir menjatuhkan foto itu.
Tanganku bergetar hebat. Aku yakin aku tidak salah. Garis wajah itu, senyum itu, tatapan mata yang lembut namun menyimpan kesedihan. Aku mengingatnya, meski hanya dari ingatan yang samar. Kenapa foto ibuku ada di gudang rumah ini? Aku membalik foto itu. Di belakangnya, tertulis tulisan tangan yang sudah memudar. Sebuah nama. Dan tahun yang ditulis dengan angka yang membuatku mengganti di kepalaku menjadi kata-kata. Dadaku terasa nyeri. Aku terus mengaduk isi kotak. Ada beberapa surat. Amplopnya menguning. Tulisan tangan di sana bukan tulisan ibuku, melainkan tulisan lain yang asing, namun rapi. Aku tidak berani membuka semuanya. Tanganku terlalu gemetar. Namun satu kalimat yang terbaca di bagian luar amplop sudah cukup membuatku terduduk lemas. Kalimat itu menyebutkan nama ibuku dan nama Ibu Limah. Dunia seolah berhenti berputar. Aku duduk di lantai gudang, memeluk lututku. Pikiranku berlari tanpa kendali. Potongan-potongan kenangan, ucapan Ibu Limah, tatapannya yang penuh kebencian, semuanya saling terhubung dengan cara yang membuat dadaku sesak. Jadi ini alasannya. Aku belum tahu keseluruhan ceritanya. Aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Namun satu hal menjadi jelas. Aku bukan orang asing bagi Ibu Limah. Keberadaanku bukan kebetulan. Aku adalah pengingat. Aku menutup kembali kotak itu dengan tangan gemetar. Aku tidak ingin tertangkap basah. Aku belum siap menghadapi konfrontasi. Tidak sekarang. Aku perlu berpikir. Aku perlu menguatkan diriku. Namun ternyata, kebenaran jarang memberi waktu untuk bersiap. Sore itu, Ibu Limah pulang lebih cepat dari perkiraanku. Aku masih di kamar ketika ku dengar langkah kakinya naik ke atas. Jantungku langsung berdegup kencang. Pintu gudang dibuka dengan keras. "Apa kamu masuk ke sini?" Suaranya menggema dari atas. Aku terdiam. Tenggorokanku kering. Aku tahu aku tidak bisa berbohong. Namun aku juga tidak tahu harus berkata apa. Ibu Limah berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya pucat, matanya merah, bukan karena marah semata, tetapi karena panik. "Kamu lihat apa?" tanyanya tajam. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. "Foto ibuku," jawabku pelan. Sejenak, dunia terasa sunyi. Wajah Ibu Limah berubah. Kemarahan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tangannya mengepal. Napasnya memburu. "Kamu tidak berhak menyentuh barang-barang itu," teriaknya. "Apa hubungan ibu dengan ibuku?" tanyaku, suaraku bergetar namun tegas. Ia tertawa pendek. Tawa yang terdengar rapuh. "Tidak ada. Kenyataannya tidak begitu," kataku. "Kalau tidak ada hubungan, kenapa foto ibuku ada di sini?" Ia melangkah mendekat. Jaraknya begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma keringat dan amarahnya. "Kamu datang ke rumah ini untuk apa sebenarnya?" Pertanyaan itu menusuk. Aku terdiam. Aku ingin menjawab bahwa aku datang karena cinta. Karena pernikahan. Karena aku ingin punya keluarga. Namun di hadapannya, kata-kata itu terasa terlalu polos. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu," kataku akhirnya. "Tapi aku tidak bersalah atas apapun." Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Rasa bersalah. Namun perasaan itu segera tertutup oleh kemarahan yang lebih besar. "Kamu pikir hidupmu hancur?" katanya dengan suara bergetar. "Kamu tidak tahu apa-apa." Ia berbalik dan pergi, meninggalkanku berdiri dengan lutut lemas. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Diki belum pulang. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan napas yang tersengal. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Tentang ibuku. Tentang masa lalu. Tentang kebencian yang selama ini kuterima tanpa penjelasan. Satu hal menjadi jelas. Aku bukan sekadar menantu yang diuji. Aku adalah bagian dari kisah lama yang belum selesai. Kisah yang melibatkan dosa, penyesalan, dan luka yang diwariskan tanpa persetujuanku. Setelah hari itu, udara di rumah ini berubah. Bukan karena cuaca, bukan karena musim, melainkan karena sesuatu yang tak lagi bisa disembunyikan.
Rahasia yang selama ini dikubur rapat akhirnya retak. Dan retakan itu menjalar ke setiap sudut rumah, ke setiap detak jantungku. Ibu Limah tidak lagi memarahiku seperti biasa. Ia juga tidak bersikap lebih lembut. Ia justru menghindar. Tatapannya jarang bertemu dengan mataku. Jikapun bertemu, ia segera memalingkan wajah, seolah aku adalah cermin yang terlalu jujur, terlalu menyakitkan untuk dilihat. Diamnya lebih menakutkan daripada bentakannya. Aku hidup dalam ketegangan yang menggantung. Setiap langkahku terasa diawasi, meski tidak ada suara. Setiap napasku terasa berat, seolah aku sedang menunggu sesuatu yang pasti datang, tetapi tidak tahu kapan. Diki menyadari perubahan itu. "Kalian kenapa?" tanyanya suatu malam, saat kami makan malam bertiga dalam keheningan yang aneh. Ibu Limah tidak menjawab. Ia berdiri, membawa piringnya ke dapur, lalu menghilang di kamarnya. Aku menunduk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa rumah ini menyimpan masa lalu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan? Bagaimana mungkin aku mengatakannya tanpa menghancurkan segalanya? Namun kebenaran tidak peduli pada kesiapan siapapun. Beberapa hari kemudian, Ibu Limah memanggilku ke kamarnya. Suaranya pelan, tetapi nada perintahnya tidak bisa disalahartikan. Aku melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Takut, tegang, namun juga lelah karena terlalu lama menunggu. Ia duduk di tepi ranjang. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Garis-garis keras di wajahnya seolah ditarik oleh beban yang selama ini ia pikul sendirian. "Kamu ingin tahu kebenaran, bukan?" katanya tanpa menatapku. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Ia menarik napas panjang. Lama. Seolah ia sedang mengumpulkan keberanian yang selama ini ia hindari. "Ibumu," katanya terhenti, "adalah orang yang menghancurkan hidupku." Kalimat itu menghantamku tanpa peringatan. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Tanganku mengepal tanpa sadar. "Apa maksud ibu?" tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Ia akhirnya menatapku. Matanya merah, berkaca-kaca, tetapi bukan dengan kelembutan. Di sana ada kemarahan lama yang belum pernah padam. "Dulu," katanya perlahan, "kami saling mengenal. Aku dan ibumu." Ia mulai bercerita tentang masa lalu yang tak pernah kudengar, tentang persaingan, tentang kecemburuan, tentang sebuah keputusan yang salah, yang dampaknya menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Ibuku, menurut ceritanya, pernah berada di posisi yang diinginkannya. Pekerjaan, kehormatan, kepercayaan orang-orang. Sesuatu yang menurut Ibu Limah seharusnya menjadi miliknya. "Aku kehilangan segalanya," katanya dengan suara bergetar. "Dan ibumu pergi begitu saja, membawa hidup yang seharusnya menjadi punyaku." Air mataku jatuh tanpa izin. Aku mendengarkan, tetapi setiap kata terasa seperti pisau bermata dua. Aku tidak tahu apakah cerita ini sepenuhnya benar. Aku tidak tahu bagian mana yang dibesar-besarkan oleh kebencian. Namun aku tahu satu hal, ibuku sudah tiada. Ia tidak bisa membela dirinya. "Apa hubungannya denganku?" tanyaku akhirnya. Ibu Limah tersenyum pahit. "Kamu adalah pengingat bahwa aku kalah." Dadaku terasa seperti diremas. "Setiap kali aku melihatmu," lanjutnya, "aku melihat wajah ibumu. Aku melihat hidup yang tidak pernah kumiliki." Aku mundur selangkah. Kakiku terasa lemas. "Jadi semua ini," suaraku pecah, "perlakuan ibu padaku, bukan karena aku salah, tapi karena aku anaknya." Ia tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling jujur. Air mataku jatuh semakin deras. Bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena kebenaran ini terlalu kejam. Aku disakiti bukan karena perbuatanku, melainkan karena siapa aku dilahirkan. "Kamu pikir aku menikmati ini?" katanya tiba-tiba meninggi. "Kamu pikir mudah hidup dengan rasa kalah selama puluhan tahun?" Aku menatapnya, kali ini tanpa rasa takut. "Lalu bagaimana dengan hidupku?" tanyaku. "Apa aku harus menanggung semua ini hanya karena masa lalu ibu?" Ia terdiam. Saat itulah pintu kamar terbuka. Diki berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. "Apa yang ibu katakan?" tanyanya pelan. Aku menoleh.
Jantungku berdegup kencang. Aku tidak menyangka ia mendengar semuanya. Ibu Limah berdiri. Wajahnya berubah panik. "Diki, ini bukan urusanmu. Ini istriku," katanya dengan suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tegas. Bergetar. "Dan ini ibuku." Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Aku menatap Diki. Mataku memohon, bukan untuk dibela, tetapi untuk dipahami. Untuk pertama kalinya, aku ingin ia melihat seluruh lukaku, bukan hanya permukaannya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu," kataku lirih, "tapi aku sudah terlalu lama disakiti." Diki menoleh ke ibunya. "Apa benar ibu memperlakukan Veronica seperti ini karena masa lalu?" Ibu Limah tidak menjawab. Bahunya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Keheningan itu menghancurkan lebih dari teriakan manapun. Diki menghela napas panjang. "Ibu salah," katanya akhirnya. Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Aku menutup mata, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak merasa menang. Aku merasa hancur. Karena kebenaran ini tidak menyembuhkan apapun. Ia hanya membuka luka yang lebih dalam. Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Aku tidak ingin bicara. Aku tidak ingin disentuh. Aku merasa seluruh hidupku dibangun di atas sesuatu yang busuk. Aku menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa. Untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan satu hal yang selama ini kutolak. Mungkin aku tidak seharusnya bertahan. Mungkin cintaku tidak cukup untuk menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa hari berikutnya kulewati seperti seseorang yang berjalan di bawah air. Segalanya terasa lambat, berat, dan teredam. Aku tetap menjalani rutinitas, tetapi tanpa perasaan. Tanganku bergerak otomatis, kakiku melangkah tanpa tujuan jelas. Hatiku, entah di mana, namun di balik kehampaan itu, ada sesuatu yang berubah. Aku tidak lagi merasa bersalah. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku memahami satu hal dengan sangat jelas. Semua luka yang kuterima bukan karena aku kurang baik, bukan karena aku tidak cukup sabar, dan bukan karena aku gagal menjadi menantu. Luka-luka itu lahir dari masa lalu yang bukan milikku, dari dendam yang tidak pernah kupilih. Kesadaran itu tidak langsung menyembuhkan, tetapi ia menguatkan. Ibu Limah masih menghindariku. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar. Jikapun kami bertemu, ia tidak lagi berteriak, tetapi diamnya justru terasa lebih berat. Seolah ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Diki berubah. Ia mulai memperhatikanku, mulai bertanya dengan sungguh-sungguh, mulai duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, hanya menemani. Namun perubahan itu datang terlambat untuk menambal semua retakan di hatiku. "Aku minta maaf," katanya suatu malam. "Aku tidak tahu sejauh ini." Aku menatapnya lama. "Mas," ucapku pelan, "tidak tahu bukan berarti tidak bertanggung jawab." Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak bermaksud menyakiti. Aku hanya berkata jujur. Hari itu, aku membuat keputusan kecil yang sangat berarti bagiku. Aku berhenti mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan terburu-buru. Aku berhenti bergerak karena takut. Aku tetap melakukan kewajibanku, tetapi dengan batas. Saat tubuhku lelah, aku duduk. Saat kepalaku pusing, aku berhenti. Saat aku diperlakukan tidak adil, aku tidak lagi menunduk otomatis. Perubahan itu tidak langsung disukai. "Kenapa rumah belum rapi?" Suara Ibu Limah terdengar suatu pagi, lebih datar dari biasanya, tetapi tetap tajam. Aku menatapnya. Tidak dengan tatapan menantang, tetapi dengan ketenangan yang baru kutemukan. "Saya akan bereskan setelah istirahat, Bu. Saya tidak enak badan." Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Seolah kata-kata yang biasa keluar kini tertahan oleh sesuatu yang lain. Rasa bersalah, mungkin. Atau kesadaran bahwa aku tidak lagi bisa diperlakukan seperti dulu. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Tanganku gemetar, tetapi bukan karena takut. Karena aku sedang belajar berdiri. Di dalam kamar, aku menangis. Bukan tangis putus asa, melainkan tangis pelepasan. Selama ini aku menahan terlalu banyak. Sekarang aku membiarkannya keluar.
Aku mulai berbicara pada Diki dengan lebih tegas. Aku mengatakan apa yang kurasakan, apa yang kubutuhkan, dan apa yang tidak bisa lagi kuterima. Aku tidak berteriak. Aku tidak menyalahkan. Aku hanya jujur. Aku tidak akan bertahan di tempat yang menghancurkanku, kataku suatu malam. Jika aku harus pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri, aku akan melakukannya. Diki terdiam lama. Aku bisa melihat ketakutan di wajahnya. Bukan takut kehilangan ibunya, melainkan takut kehilangan aku. Aku akan berubah, katanya akhirnya. Aku janji. Aku mengangguk. Aku tidak langsung percaya. Janji tidak lagi cukup bagiku. Aku butuh tindakan. Hari demi hari berlalu. Ketegangan di rumah ini berubah bentuk. Tidak lagi berupa bentakan, tetapi berupa keheningan yang berat. Ibu Limah mulai memperhatikanku dari jauh. Tatapannya tidak lagi penuh kebencian, melainkan kebingungan. Suatu sore, ia memanggilku. Aku berdiri di hadapannya, menunggu. "Kamu tidak membenciku?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkanku. Aku menggeleng perlahan. "Tidak, Bu. Tapi saya juga tidak bisa terus disakiti." Ia menunduk. Tangannya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sosok yang menindasku, tetapi sebagai manusia yang kalah oleh masa lalunya sendiri. "Aku salah," katanya lirih. Dua kata itu terasa seperti gempa kecil di dalam dadaku. Aku tidak langsung menjawab. Aku tidak tahu harus berkata apa. Maaf tidak menghapus luka. Penyesalan tidak mengembalikan harga diriku yang lama terkikis. Namun di dalam diriku, ada kekuatan baru yang tumbuh. Kekuatan untuk memilih. Kekuatan untuk menentukan batas. Kekuatan untuk tidak lagi mengorbankan diriku demi kedamaian semu. "Aku ingin dihormati," kataku akhirnya. "Bukan ditakuti. Bukan direndahkan." Ia mengangguk perlahan. Aku selalu mengira orang yang paling keras adalah orang yang paling kuat. Namun setelah semua yang terjadi, aku menyadari satu hal yang terlambat kupahami. Kesombongan seringkali hanyalah topeng dari ketakutan yang tidak pernah disembuhkan. Sejak hari aku mulai berdiri untuk diriku sendiri, Ibu Limah berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi memerintah. Ia tidak lagi mencela. Namun diamnya bukan kedamaian, melainkan kehancuran yang perlahan-lahan muncul ke permukaan. Ia menjadi lebih sering menyendiri. Pagi-pagi yang biasanya dipenuhi suara langkah kakinya kini digantikan oleh kesunyian. Pintu kamarnya lebih sering tertutup. Makanan di piringnya jarang habis. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sedang memutar ulang hidupnya dan tidak menyukai apa yang ia lihat. Aku memperhatikannya dari jauh. Bukan dengan rasa puas. Bukan dengan dendam. Melainkan dengan perasaan yang aneh. Campuran antara iba dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Diki pun berubah. Ia mulai benar-benar hadir. Ia bangun lebih pagi, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Ia duduk di sampingku ketika aku diam. Ia menggenggam tanganku ketika aku lelah. Namun perubahan itu tidak membuat segalanya kembali seperti semula. Ada jarak yang tercipta, bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu banyak yang terluka. Suatu malam, aku mendengar suara tangis dari kamar Ibu Limah. Tangis itu pelan, tertahan, seolah ia tidak ingin ada yang mendengar. Aku berdiri di depan pintu kamarku, ragu. Selama ini, aku adalah orang yang selalu menangis sendirian. Kini, giliran orang yang melukaiku berada di posisi itu. Aku tidak masuk. Aku tidak mengetuk. Aku kembali ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Hatiku tidak tergerak untuk membalas. Namun juga belum siap memaafkan. Beberapa hari kemudian, kondisi Ibu Limah memburuk. Ia jatuh sakit. Bukan sakit yang dramatis, tetapi sakit yang melemahkan. Tubuhnya demam. Nafsu makannya hilang. Ia sering termenung, menatap satu titik tanpa fokus. "Aku tidak apa-apa," katanya ketika Diki ingin membawanya ke dokter. Namun suaranya tidak meyakinkan. Aku melihat bayangan diriku sendiri di masa lalu. Terbaring lemah. Diabaikan. Dianggap berlebihan. Perasaan itu muncul lagi, membuat dadaku sesak. Namun aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku membuatkan sup hangat.
Aku meletakkannya di meja kecil di depan kamarnya. Aku tidak masuk. Aku tidak bicara. Aku hanya memastikan ia tahu bahwa aku tidak kejam seperti yang ia kira. Dari dalam kamar, aku mendengar isakan kecil. Malam itu, Diki mendatangiku. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya jujur. Ibu merasa sangat bersalah, katanya pelan. Ia berkata, selama ini ia hidup dengan kemarahan yang salah sasaran. Aku mengangguk. Aku sudah tahu. Mas, kataku, penyesalan tidak otomatis menghapus luka. Ia menunduk. Aku tahu. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi semua orang. Rumah ini tidak lagi dipenuhi bentakan, tetapi dipenuhi keheningan yang syarat makna. Setiap orang seolah berjalan di atas pecahan kaca, takut salah melangkah. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu membaca buku kecilku, Ibu Limah keluar dari kamarnya. Langkahnya pelan. Bahunya terlihat lebih rapuh dari yang pernah kulihat. Ia berdiri beberapa meter dariku. Ragu. Tangannya bergetar. Veronica, panggilnya. Aku menutup buku dan menatapnya. Aku, suaranya tercekat. Ia menelan ludah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak menjawab. Aku membiarkannya bicara. Aku pikir aku kuat, katanya. Aku pikir dengan merendahkanmu, aku bisa menenangkan diriku sendiri. Aku salah. Air matanya jatuh. Aku membencimu bukan karena kamu buruk, lanjutnya, tetapi karena kamu mengingatkanku pada kegagalanku sendiri. Kalimat itu tidak membuatku lega. Namun ia membuat segalanya jelas. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun, katanya sambil menunduk. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menarik napas panjang. Dalam dadaku, dua perasaan bertabrakan. Luka lama yang masih perih, dan kemanusiaan yang tidak pernah benar-benar mati. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, jawabku pelan. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Ia mengangguk. Bahunya bergetar hebat. Kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh di hadapanku. Tidak dengan suara keras, tetapi dengan isak yang jujur. Malam itu, aku menangis lagi. Namun kali ini berbeda. Tangisku bukan lagi tentang bertahan, melainkan tentang melepaskan. Aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi membawa racun yang sama di dalam diriku. Aku selalu percaya bahwa kemenangan adalah saat seseorang berhasil membalas semua luka yang pernah ia terima. Namun hidup mengajarkanku sesuatu yang berbeda, dengan cara yang tidak lembut dan tidak singkat. Kemenangan sejati adalah ketika luka itu tidak lagi mengendalikan hidupmu. Pagi itu datang dengan udara yang terasa lebih tenang. Rumah ini masih sama. Dindingnya tetap berdiri, perabotnya tidak berubah, tetapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Tidak ada suara langkah kaki yang mengintimidasi. Tidak ada tatapan yang membuatku ingin menghilang. Aku duduk di ruang tengah, secangkir teh hangat di tanganku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku duduk tanpa rasa takut. Ibu Limah keluar dari kamarnya. Langkahnya pelan, lebih lambat dari biasanya. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya berbeda. Tidak lagi keras, tidak lagi penuh tuntutan. Ada sesuatu yang rapuh di sana, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik amarah. Ia berhenti di hadapanku. Aku bangkit, bukan karena kewajiban, tetapi karena kesadaran bahwa momen ini penting. Tanpa peringatan, tanpa kata pembuka, ia menurunkan tubuhnya. Ia bersujud. Aku terpaku. Tubuhnya gemetar saat dahinya menyentuh lantai. Tangannya menekan lantai seolah ia membutuhkan tumpuan agar tidak runtuh sepenuhnya. Tangisnya pecah, keras, tanpa usaha untuk menahannya. Maafkan aku, Veronica, katanya dengan suara yang hancur. Maafkan aku salah. Dadaku terasa sesak. Bukan karena puas, bukan karena menang, melainkan karena aku sedang menyaksikan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Seorang perempuan yang selama ini berdiri di atas kesombongan, kini merendahkan dirinya di hadapanku. Aku telah memperlakukanmu seperti tidak manusia, lanjutnya di antara isak. Aku memaksakan dendamku kepadamu. Aku membiarkan masa laluku menghancurkanmu. Aku menutup mata. Di dalam kepalaku,
Semua kenangan berputar. Malam-malam tanpa tidur. Tubuh yang lelah. Kata-kata yang melukai. Tatapan yang merendahkan. Rasa sendiri yang begitu pekat. Aku bisa saja diam. Aku bisa saja membiarkannya bersujud lebih lama. Aku bisa saja menikmati momen ini sebagai balasan. Namun aku tidak melakukannya. Ibu, kataku pelan. Ia terdiam, tetapi tidak berani mengangkat kepala. Apa yang ibu lakukan padaku salah. Lanjutku dengan suara yang tetap tenang meski hatiku bergetar. Dan luka itu nyata. Tidak akan hilang hanya karena kata maaf. Tangisnya semakin keras. Tapi, aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin hidupku terus ditentukan oleh luka itu. Aku mendekat. Dengan tangan gemetar, aku membantu mengangkat tubuhnya agar ia duduk. Ia menatapku dengan mata merah dan wajah penuh penyesalan. Aku memaafkan ibu, ucapku akhirnya. Bukan karena aku melupakan, tapi karena aku memilih untuk bebas. Ia menangis terseduh-seduh. Tangannya mencengkeram bajuku seperti anak kecil yang ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa rasa takut. Diki berdiri di ambang pintu, air mata mengalir di wajahnya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyaksikan, mungkin sambil memahami bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah kebisuan yang melukai. Hari itu, sesuatu benar-benar berakhir. Bukan hanya permusuhan, bukan hanya dendam, tetapi versi diriku yang selalu mengalah sampai kehilangan diri sendiri. Beberapa waktu kemudian, aku dan Diki membuat keputusan besar. Kami tidak meninggalkan rumah itu dengan amarah. Kami pergi dengan kepala tegak. Kami membangun hidup kami sendiri, dengan batas yang jelas dan rasa saling menghormati. Ibu Limah tidak lagi memerintah. Ia belajar meminta. Ia belajar diam. Ia belajar menunggu. Hubungan kami tidak langsung hangat, tetapi jujur. Dan itu cukup. Aku sering merenung tentang perjalanan ini. Tentang seorang yatim piatu yang berharap menemukan rumah, tetapi justru menemukan luka. Tentang cinta yang diuji oleh keberanian. Tentang seorang perempuan yang hampir hancur karena terlalu ingin diterima. Kini aku tahu, cinta dan penghormatan tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari kesadaran, bukan ketakutan. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah bahwa kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak. Dan memaafkan bukan berarti kembali membiarkan luka yang sama terulang. Aku berdiri hari ini sebagai Veronica yang utuh. Bukan pembantu. Bukan korban. Bukan bayangan dari masa lalu orang lain. Aku adalah diriku sendiri. Dan itulah kemenangan terbesarku. Tama.